Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ferianto, NIM 2114120532, kelas 2C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi khalifah dan asal-usul khalifah, pandangan Islam terhadap khalifah, dan permasalahan dan solusi untuk mengenai masalah khalifah dan sejarah khalifahnya. Baiklah, saya akan lanjutkan untuk kontennya. Definisi khalifah. Khalifah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum di mana dalam penerapannya menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasar. Khalifah merupakan sistem pemerintahan yang populer diterapkan pada masa awal kejayaan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya, sejarah Khalifah Rasyidin ialah para sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Kata Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata khulafa dan Rasyidin. Khulafa itu menunjukkan bahwa khalifah bila salah satu disebut khalifah yang menggunakan arti pemimpin dalam arti orang yang ganti kedudukan Rasulullah SAW sesudah wafatnya, melindungi agama dan sisiat politik kehidupan agar tidak orang menetapi yang telah ditentukan oleh batasannya dalam melaksanakan hukum-hukum syariat agama Islam. Adapun kata Rasyidin itu berasal dari arif dan bijaksana. Jadi Khulafaur Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang bijaksana. Sudah Nabi Muhammad SAW wafat, para Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkualitas tinggi dan baik. Khalifah yang menggantikan lebih pemimpin umat Islam yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di antara mereka khalifat itu Umar bin Khattab mempunyai keistimewaan tersendiri. Menurut Syiah Muhammad Al-Hasan Adud Asy'adin, paling tidak ada 10 syarat kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang khalifah. Pertama, muslim, tidak sah jika ia kafir, munafik, atau dilakukan sebagai akidahnya. Dua, laki-laki, tidak sah jika ia berperempuan, karena Rasulullah bersabda, tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin. Tiga, merdeka, tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Setidaknya budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain. Keempat, dewasa, tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan menjalani permasalahan. 5, sampai ke derajat mujtahid, karena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan atau taklid tidak sah. Ibu Tamiyah dan Ibu Abdul bahwa telah diinjak konsensus ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat mutajib tentang Islam. Lanjut, 6, adil, tidak sah jika ia zalim dan fasis, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak sah bagi orang-orang yang zalim. 7, profesional, amanah, dan kuat. Khalifah itu bukan tujuan akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyariatkan, akan seperti menegakkan agama Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang zalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam yang berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengambang amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi khalifah. 8, sehat penglihatan, pendengaran, dan lidahnya, tidak lemah fisiknya. Orang yang cacat atau yang lemah fisik tidak sah kepemimpinannya, karena bagaimana mungkin orang seperti itu mampu menjalankan tugasnya besar untuk kemaslahatan agama dan umatnya. Untuk dirinya saja memerlukan bantuan orang lain. 9, pemberani, orang-orang yang pengecut tidak sah jadi khalifah. Bagaimana mungkin orang pengecut itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap agama Allah dan urusan Islam dan umat Islam? Ini yang dijelaskan Umar bin Khattab saat beliau berhaji dulu. Aku adalah pengembala onta bagi Khattab ayahnya, dan dajjana jika aku lambat. Anda telah melanggarkan onta-onta itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata, Anda tidak menjaganya dengan baik.
Sekarang aku telah bebas merdeka di pagi dan di sore hari. Tidak ada lagi seseorang yang aku takuti selain Allah. 10 dari suku Quraisy, yakni dari Puak Fihir bin Malik bin Nadif bin Kinah bin Kujai'ah. Para ulama sepakat syarat hanya selaku dimemenuhi syarat-syarat sebelumnya. Dan yang ketiga, pandangan Islam terhadap khalifah. Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah yakni sebagai wakil, pengganti atau duta Tuhan di muka bumi. Dengan kedudukan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, manusia akan diminta tanggung jawab di hadapannya. Khalifah pertama adalah manusia pertama Adam. Dan ketika itu sebelum ada masyarakat manusia, berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Daud. Beliau menjadi khalifah setelah berhasil membunuh Jalut. Ayah sungguhnya akan mengangkat khalifah di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-30 informasikan juga unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban sang khalifah. Unsur-unsur tersebut adalah: pertama, bumi atau wilayah; kedua, khalifah yang diberi kekuasaan politik atau monarkis, serta hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah dengan hubungan dengan pemberi kekuasaan Allah SWT. Dari suku Quraisy secara umum, tugas khalifah itu ialah: pertama, takmin dan menegakkan agama Allah yang telah diridhoinya dengan menjadikan sistem hidup dan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan, menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik. Quran Surah An-Nur ayat 55. 4. Menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Quran termasuk sunnah Rasul SAW dengan hak dan adil. Kendali terhadap diri, keluarga, dan orang yang terdekat. Sekalipun Quran An-Nisa ayat 135, Al-Madinah 4-48, ayat Syah 22 dan 26. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Mohon maklumi. Saya Aldi Ferdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.